Santet Daun Muda. Karya Kang Ramli Author. Chapter 15. Cerita di balik luka lama. Waktu berjalan begitu cepat, tapi penderitaan seolah lambat. 2 tahun telah berlalu sejak kelahiran Arjuna. Anak itu tumbuh sehat dan cerdas, namun mata tajamnya yang selalu menatap lurus sering membuat siapapun yang menatap balik merasa tidak nyaman. Safira dengan tubuh yang kini lebih kurus dan lingkaran hitam di bawah mata masih tetap setia mengurus rumah, mencuci, memasak, menyetrika, dan tentu saja merawat Arjuna tanpa bantuan siapapun. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, yaitu sikap Bowo dan keluarganya terhadap Safira. Setelah kebangkrutan dan kegagalan demi kegagalan usahanya, Bowo menjadi lelaki yang lebih dingin, lebih pemarah, dan hilang arah. Ia pulang seenaknya, bahkan kadang tak menyapa istri dan anaknya. Uang nafkah tak menentu, dan kebiasaan nongkrong di tempat karaoke mulai muncul kembali. "Kamu tuh cerewet, Safira. Cuma urusan dapur aja sampai heboh. Aku tuh capek, ngerti nggak kamu? Aku nggak minta apa-apa, Mas. Aku cuma pengen kamu pulang lebih awal. Anakmu butuh ayahnya." Udah. Jangan mulai. Lo pikir hidup gue enak? Gue juga stres tau. Safira hanya terdiam, lagi-lagi ia dibentak olehnya dan lagi-lagi keluhannya hanya dianggap angin lalu. Setiap malam, ia menangis dalam diam, sambil memeluk Arjuna yang kini mulai bisa bertanya. "Ayah, kenapa sih ayah nggak sayang sama ibu?" Pertanyaan itu menghancurkan hatinya dan malam itu juga, saat Arjuna tertidur, Safira duduk di lantai kamar, menatap berkas-berkas di tangannya. Gugatan cerai sudah disiapkan sejak bulan lalu oleh Safira tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tak bisa menunggu mukjizat yang tak kunjung datang. Baginya, bertahan bukan lagi bentuk kekuatan, melainkan bentuk kehancuran dengan perlahan. Seminggu kemudian, Safira duduk di ruang mediasi pengadilan agama, dengan tangan gemetar dan suara yang tegas. "Saya, Safira binti Darsan, secara sadar dan tanpa paksaan mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Bowo bin Ragil." Bowo yang duduk di seberangnya hanya menghela napas berat. "Ya udah, kalau itu maumu, kita cerai." Tidak ada permohonan maaf dari Bowo. Tidak ada usaha untuk mempertahankan Safira, bahkan tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Hanya ketidakpedulian yang selama ini menjadi rancu dalam rumah tangga mereka. Malam setelah sidang, Safira duduk di kamar kontrakan yang baru saja ia sewa bersama Arjuna. Ia menatap anaknya yang sedang tertidur, lalu berbisik dengan suara lirih. "Maafkan ibu, ya nak. Lebih baik kita hidup sederhana dalam damai daripada mewah dalam derita." Namun di balik kaca jendela kontrakan, bayangan berkulit hitam berdiri di bawah tiang listrik menatap mereka berdua. Hari itu, di ruang sidang yang dingin dan penuh tekanan, keputusan akhir dari perceraian antara Bowo dan Safira akhirnya ditetapkan. Majelis hakim membuka sidang dengan suara mantap. Berdasarkan bukti dan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak, gugatan cerai dikabulkan. Safira menarik napas lega. Namun sebelum langkahnya benar-benar bebas, ada satu kalimat dari pengacara Bowo yang menjatuhkan palu terakhir ke jantungnya. "Satu syarat dari klien kami, yang mulia. Anak mereka yang bernama Arjuna tetap berada dalam pengasuhan Bowo." Safira menoleh dengan wajah terkejut, air matanya langsung menggenang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Tidak bisa. Arjuna butuh saya. Dia masih kecil, dia masih butuh ibunya." Namun Bowo hanya duduk santai, menyandarkan tubuhnya pada kursi, sambil berkata, "Kamu yang minta cerai. Sekarang kamu tinggalin aja semuanya. Arjuna harus ikut dan tinggal bersamaku." "Bowo,
Tolong jangan pisahkan aku dari anakku. Udah telat buat merengek, Safira. Hakim pun mengetuk palu. Dengan alasan Bowo memiliki rumah tetap dan dianggap lebih stabil secara ekonomi, pengasuhan jatuh padanya. Hari itu, dunia Safira runtuh. Beberapa hari setelah keputusan itu, Safira mulai hidup di sebuah kontrakan, hanya seorang diri. Setiap malam, ia hanya bisa menatap sebuah foto kecil Arjuna yang diambil diam-diam sebelum mereka berpisah. Dan setiap malam juga, bayangan di dalam cermin kontrakan mulai muncul. Safira mulai sering mimisan. Kepalanya berdenyut merasa pusing. Di rumah keluarga Bowo, Arjuna mulai menunjukkan perubahan yang membuat seluruh rumah tidak tenang. Ia sering berbicara sendiri di malam hari. Terkadang ia bangun dan berdiri di ujung ranjang menatap dinding. Sering juga ia berkata pada ayahnya, "Ayah, ada yang mau masuk ke tubuhku." Bowo tak menggubris perkataan anaknya. "Udah jangan halu, Arjuna. Lebih baik kamu tidur." Namun malam itu, saat Bowo terbangun karena suara Arjuna menangis, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Beberapa minggu setelah perceraiannya dengan Bowo disahkan, Safira berdiri di depan sebuah bangunan 2 lantai berwarna hijau pudar, kos-kosan khusus wanita pekerja. Tangannya menggenggam koper kecil, dan di pundaknya tergantung tas kerja barunya. Meski tubuhnya masih terasa lelah, ada senyum tipis yang perlahan kembali ke wajahnya. Safira tidak kembali ke rumah orang tuanya di desa. Ia tak ingin menambah beban mereka yang sudah tua dan tinggal dengan kondisi sederhana. Ia memilih hidup mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Pekerjaannya sebagai admin kantor di sebuah perusahaan logistik yang baru saja buka di pinggiran kota dan gajinya tidak besar. Tapi dengan gaji itu, Safira cukup untuk hidup dan menabung. "Pagi, Mbak Safira." "Pagi juga, Fitri," jawab Safira dengan senyum hangat. Teman-teman kantornya mulai menyukai kepribadian Safira yang tenang namun cekatan. Ia memang jarang bicara banyak, tapi pekerjaannya nyaris tanpa celah. Di kos-kosan, Safira tinggal satu kamar dengan teman sekamar bernama Dina. Dina pegawai toko alat tulis dan dia orangnya ceria namun cerewet. Tapi justru keberadaannya membuat kamar kos itu terasa lebih hidup. "Mbak, kamu tuh cantik loh, cuma kurang senyum aja." "Kalau kamu senyum, pasti banyak lelaki yang naksir sama Mbak Safira." Safira hanya tertawa. Ia tidak mau membuka hatinya terlalu cepat. Luka lama masih meninggalkan bekas yang perih. Sebelum tidur, Safira selalu melihat foto putranya yang ia simpan di dompet. Dia masih mendengar suara dari dalam mimpinya. "Ibu, ibu di mana? Aku takut, Bu." Safira berusaha tetap kuat dan tegar. Dia tahu, jika ingin memperjuangkan kembali hak asuh Arjuna, maka ia harus menjadi kuat sepenuhnya. Saat bulan ketiga Safira bekerja, ia mulai menabung diam-diam untuk menyewa pengacara, karena dalam hatinya, ia belum menyerah untuk membawa pulang anaknya. Namun yang Safira tidak tahu adalah Arjuna yang kini tinggal bersama Bowo sudah bukan Arjuna yang dulu lagi. Bersambung.